bertekad pada Ibu Pertiwi, serahkanlah jiwa dan ragamu, membangun bangsa. Marilah kita berkarya, membangun negara kita, tunjukkan masa depanmu, UGJ tercinta. Bangunlah bangun UGJ tercinta, tunjukkanlah pengabdian untuk bangsa, ciptakan citra kewibawaan kita, bersama junjunglah namamu. Marilah kita berkarya, membangun negara kita, tunjukkan masa depanmu, UGJ tercinta, UGJ tercinta. Baik, bagian acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Teknik Elektro Universitas Sudipunjati, Bu Ridi Wulandari, SSTMSI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Ada nggak, Pak? Sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Hayati, SSTMT, selaku dosen tamu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Swadaya Gunung Jati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun kita bertemunya secara daring ya teman-teman, saya sebenarnya lebih mengharapkan untuk Bu Nur, Bu Dr. Nur, untuk nanti jika ada kesempatan bisa main ke kampus kami di sini. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Nur, atas kesediaannya untuk mengisi kuliah tamu di kampus kami. Saya harap kerjasama kita ini tidak cukup sampai di sini saja. Saya harapkan semoga nanti dari kami dan dari Bu Nur itu tetap terjalin kerjasama yang berkesinambungan. Oke, kali ini yang topiknya ya tentang security world of ini mungkin lebih tentang gimana caranya ini ya bermain nanti kita hasil pengukuran dan segala macam. Nah, mungkin nanti lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Nur Hayati yang nanti dalam 1-2 jam ke depan akan mengisi kuliah dengan teman-teman. Nah, saya harap kalian mengambil dalam seperti memang melahirkan ide-ide baru juga, mungkin tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa, tapi juga dengan Bapak Ibu dosen di sini kita sama-sama bisa belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk Ibu Nur, apakah sudah ada di Zoom? Sudah ada di ruangan? Ya, salam kenal ya Bu. Ya, saya Rindi mewakili teman-teman dosen dan mahasiswa mengucapkan terima kasih sebelumnya. Dan saya mohon izin ya Bu, karena nanti saya ada agenda, izin meninggalkan ruang Zoom
nanti bisa dilanjutkan dengan Ibu Juju dan Pak Taryo untuk membimbing acara ini. Ya, Mungkin itu siap Ibu. saja, Bu. Matur nuwun. Ya. Ya, salam kenal, jangan kapok semoga ya Bu ya. Terima kasih. Semangat juga buat teman-teman mengikuti pilihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. baik, baik, terima kasih Bu Rindi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Nanti dimoderatori oleh Bu Juju Joharia, SSTMT. Kepada Bu Juju, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menuju siang ya. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengizinkan kita untuk berkumpul belajar bersama di kuliah tamu ini gitu ya. Kemudian sholat serta salam adalah kita panjatkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Taryo selaku pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator di acara siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Prodi Teknik Elektro Ibu dari SSTMSI. Yang saya hormati Pak SMP selaku pembawa acara dan Prodi Teknik Elektro. Hormati Pak Ribowo selaku dosen Prodi Teknik Elektro UGJ, dan yang saya hormati Ibu Dr. Nurhayati SST MT dari dosen Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kali ini akan menjadi pemateri kita. Selamat datang Bu Dr. Nurhayati. Iya, selamat bertemu. Saya manggilnya Mbak Juju itu ya. Iya, Mbak Juju Yes, aja Juju. nggak apa-apa. Mbak Juju nggak apa-apa. Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali ya Bu ya. Setelah terakhir kan 2019 ya kita ketemu tuh. Iya, Ramadan Alhamdulillah. 2019. Iya, alhamdulillah. Kalau dari chat di Instagram lah nyambung ke kamu di sini ya. Alhamdulillah. Semoga kita terus menjalin kerjasama antara prodi kita, Teknik Elektro UGJ dan Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, yang terakhir saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa Teknik Elektro yang saya banggakan. Alhamdulillah di sini banyak yang hadir ya. Oke, oke, langsung saja kita akan memasuki sesi materi tentang Securing the Future, Challenge and Solution in the World of IoT ya. Silakan kepada Ibu Dr. Nurhayati SSTMT, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu, Pak Rio atau Pak adminnya minta tolong saya diizinkan untuk sharing. Baik Bu, saya
masih disable ininya di tempat saya. Ya, bentar lagi. Baik, ini internet Pak Taryo lagi ada kendala. Sebentar saya bacakan CV dulu aja ya, Bu ya, untuk mengisi waktunya ya. Ya, silahkan Mbak. Oke. Baik, pemateri kita yaitu Dr. Nurhayati SSTMT. Beliau lahir di Magetan 25 September 1987. Beliau adalah dosen di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau di tahun 2018 sampai 2022, beliau mengampu pendidikan doktor S3 Teknik Elektro, Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Judul disertasi beliau yaitu pengembangan skema baru kriptografik key update untuk meningkatkan keamanan protokol Long Range Wide Area Network atau LoRaWAN. Kemudian di tahun 2012 hingga tahun 2015, beliau melakukan pendidikan Magister Teknik S2 Jaringan Informasi Multimedia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Judul tesis beliau yaitu Rancang Bangun dan Analisis Kinerja Judul tesisnya Rancang Bangun dan Analisis Kinerja Mekanisme Deteksi dan Auto-Respon Rogue Access Point berbasis Web Agent pada jaringan wireless. Di tahun 2006 hingga 2010, beliau menempuh pendidikan Sarjana Sayenterta D4 Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau di Institut Teknologi 10 November ya, ITS. Judul proyek akhirnya Analisa Kualitas Aplikasi Multimedia pada Jaringan Mobile IP versi 6. Nah, ya seperti itu ya CV dari pemateri kita, Ibu Dr. Nurhayati SSTMT. Sudah siap Pak? Oke, sudah bisa diberikan co-host dan silahkan dilanjutkan Dr. Nurhayati. Ya, baik, terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar jelas kan, Bu Cicu? Iya, jelas Bu. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bu Rindi Wulandari SSTMSI, meskipun beliau tadi izin karena biasanya agenda pimpinan itu memang padat merayap gitu ya, jadi kita harus memaklumi kondisi beliau. Kemudian yang saya hormati Bapak Taryo selaku pembawa acara, sekaligus sekprodi, ya Bu Cucu ya, beliau sekprodinya teknik elektro ya. Benar, benar Bu. Terima kasih Pak Taryo. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Prodi Teknik Elektro Universitas Swadaya Gunung Jati, salah satunya Ibu Cucu Hairiah SSTMT. Kita gelarnya mirip. Tak lupa ya, selamat bergabung di kuliah tamu ini untuk rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Ini saya tidak menyangka bahwa partisipasi pesertanya nyampe 80. Saya kira paling ya 30 atau 40, tapi luar biasa antusias dari rekan-rekan mahasiswa. Semoga tetap semangat ya, di akhir tahun kita harus tetap on gitu ya. Jadi
On fire. Bisa jadi ya on fire. Bisa jadi yang lain sudah menikmati liburannya, tapi di teknik elektro UMY juga masih perkuliahan ini sekitar pekan ke-14, jadi masih benar-benar masih ada teori juga. Jadi tetap ya semangat menjalani akhir tahun ya buat rekan-rekan semuanya. Kalau boleh tahu ini dari teknik elektro semua atau ada dari prodi yang lain nih, Bu Cucu ya? Hanya teknik elektro aja, Bu. Luar biasa. Mahasiswanya luar biasa itu ya. Ini satu angkatan atau ada beberapa angkatan? Ada beberapa angkatan karena kami share di grup grup besar mahasiswa gitu. Oh, siap, ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi nama saya Nur Hayati. Nanti kalau misalkan main-main ke Jogja silahkan mampir ke UMY gitu ya. Jadi letaknya di pojokan. Jadi kalau ke Ring Road, nanti kalau Anda sudah atau rekan-rekan mahasiswa main ke UMY, temui saja ya ke Prodi Teknik Elektro. Jadi silahkan, kami terbuka untuk ya diskusi bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti kalau pas ke Cirebon, jadi tidak hanya beli empal gentong gitu ya. Jadi nanti kita kalau misalkan ada kesempatan bisa main-main ke teknik elektronya Universitas Wadaya Gunung Jati. Oke, tidak perlu berlama-lama. Ya, nanti saya kurang tahu kalau di sana zuhurnya jam berapa ya. Saya masuk ke materi saja. Ya, jadi ini saya akan menyampaikan terkait dengan security IoT ya, secara judul ini kayaknya bombastis ya, dalam tanda kutip securing the future challenge and solution in the world of IoT. Pada dasarnya kalau mahasiswa teknik elektro keuntungannya dibandingkan dengan mahasiswa teknologi informasi adalah Anda belajar tentang hardware gitu ya, Anda belajar tentang software termasuk integrasi antara hardware dan software. Jadi IoT bukanlah sesuatu yang dalam tanda kutip sophisticated ya buat mahasiswa teknik elektro, karena daily activity-nya belajar tentang IoT atau sekurang-kurangnya ya, berinteraksi dengan bagian dari teknologi yang disebut dengan IoT atau Internet of Things ya, segala sesuatunya terkoneksi lewat internet. Nah, kalau dulu saya pernah bercanda pada mahasiswa, yang tidak bisa terkoneksi mungkin hatinya dan hatinya yang lain gitu ya. Jadi yang lain semuanya bisa terkoneksi ya, sensor, aktuator dan semuanya bisa terkoneksi. Tapi kalau mengkoneksikan antara satu perasaan dengan perasaan yang lain itu hanya sensing data, jadi bukan sensing yang pakai perasaan gitu ya. Oke, mohon maaf kalau agak kurang jelas gitu ya. Lanjut gitu ya. Sebagai pembuka materi tentang IoT gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang use case IoT. Kalau Anda atau kalau misalkan mahasiswa pernah mendapatkan mata kuliah jaringan komputer, segala sesuatunya terkoneksi dari node ya, end device, kemudian tersambung ke internet, kemudian nanti di sisi lain juga akan ada user yang berinteraksi. Kita tidak pernah lepas dari mobile phone. Bangun tidur yang dibuka pertama kali ya, atau yang dipegang adalah handphone. Seperti itu. Itu end devices. Jadi ada itu bisa dijadikan sebagai gitu ya, sensor gitu ya, sekaligus bisa dijadikan sebagai nanti IoT gateway. Jadi kalau kita tidak pernah menggunakan teknologi di era sekarang itu rasanya kurang pas. Jadi daily activity kita tidak akan lepas ya dari teknologi ya, meskipun tanpa sengaja kita menggunakannya. Jadi end device ya, kalau kita lihat gambar di slide ya, dalam topologi berarti end device adalah perangkat yang paling dekat dengan user. Baik di sisi sebelah kanan ya, penerima data atau pengirim data. Nah, kalau dalam jaringan komputer bedanya apa ya? Bedanya tidak ada ya, IoT network connection-nya, hanya langsung gitu ya, gitu ya, secara umum ada data yang ditransmisikan melalui media transmisi. Tapi kalau IoT ada statement khusus bahwa dalam IoT ada jaringan yang bisa mengcover ya, proses yang melibatkan pembangkitan data untuk bisa ditransmisikan dalam jumlah yang kecil, kemudian dalam tempo yang lama. Oke, ini contoh ya, simple use case. Jadi
kalau kita lihat ya sebelah kiri, sebentar saya pakai anut ya. Yang sebelah kiri ini adalah di sisi user and device ya. Misalkan ini ada istilah namanya Internet of Medical Things, IoT, Medical Things ya. Internet of Medical Things. Jadi sensor yang digunakan untuk teknik medis ya, keperluan medis. Misalkan Anda pakai smartwatch ya. Kemudian di situ mengukur detak jantung, kemudian berapa langkah yang sudah dilewati, gitu ya, dan seterusnya, itu termasuk salah satu parameter data medis yang diambil dari smartwatch. Smartwatch-nya sebagai node atau end device yang nanti bisa mengirimkan data. Datanya bisa dikirimkan ke yang namanya teknologi cloud. Nah, teknologi cloud ini nanti ada yang sifatnya tersentral, ada yang sifatnya terdesentralisasi, ya, dan seterusnya sampai nanti di sisi pengguna yang lain, atau misalkan ini dipertemukan dengan tenaga medis, berarti tenaga medisnya bisa melakukan proses pengolahan data yang dijadikan sebagai dasar penentuan, ya, Anda harusnya begini dan seterusnya. Oke, ya. Kemudian ini tadi contoh kalau misalkan server dari teknologi IoT-nya itu terdesentralisasi, maka ini ada istilah yang disebut sebagai fog computing. Jadi distributed gitu ya, computing atau komputasi yang terdistribusi, ada nanti yang menyebutnya sebagai fog gitu ya. Kemudian kalau tersentral itu cloud, jadi ada awan di pusat gitu ya, kemudian nanti ada fog di tengah-tengah, atau ada lagi yang menyebutnya sebagai edge computing, jadi ada edge gitu ya, di sisi ujung. Jadi secara topologi bahwa pemrosesan bisa dilakukan terpusat pada cloud computing ya, kemudian bisa juga secara terdistribusi di edge computing, atau orang menyebutnya sebagai fog computing. Jadi hanya beda istilah aja, ada yang punya edge, ada yang menyebutnya fog. Kemudian ya, kalau misalkan ya mau dipakainya yang mana, tersentral atau terdistribusi, semuanya tergantung kebutuhan. Jika ya datanya banyak sekali, kemudian jarak cloud-nya ini terlalu jauh, gitu ya. Misalkan gitu ya, cloud computing-nya kita sewa cloud, ternyata servernya di Singapura, gitu ya. Kemudian internet Indonesia ke Singapura bisa jadi lancar, bisa jadi tidak lancar. Kalau misalkan kondisi tidak lancar, maka dampaknya akan ada delay, gitu ya, keterlambatan pengiriman data. Kalau misalkan seperti itu, maka akan lebih baik ada yang namanya distributed computing. Jadi pengolahannya di tingkat lebih rendah, tidak semuanya terpusat, jadi dibagi-bagi ya. Misalkan di jaringan yang ada di Indonesia, atau kalau misalkan lebih rendah lagi ya, ke arah sisi user bisa sampai misalkan kalau di desa-desa ya boleh, di kecamatan-kecamatan boleh, selama bisa mengakomodir kebutuhan dari kasus yang diangkat dalam pemanfaatan teknologi IoT ya. Oke, kemudian untuk use case yang lain ya, jadi ini salah satu bagian akhirnya saya mundur, tapi ini bagian dari perjalanan penelitian saya ya. Jadi salah satu use case ya dalam skenario pemanfaatan IoT itu adalah ya untuk surveillance penyakit menular. Jadi kalau misalkan dulu ini ketahuan kalau pada zaman COVID itu ya, itu kan proses surveillance nampaknya agak menyeramkan ya, karena semua hampir dipastikan di awal-awal itu semua orang akan merasakan ketakutan terhadap penularan dari infeksi COVID-19, sehingga proses surveillance-nya siapa yang sakit, kemudian pada masanya, ya, jadi 2020 gitu ya, maka diperlukan bantuan teknologi. Nah ini kira-kira adalah contoh dari use case gitu ya, pemanfaatan untuk pemantauan ya, penyakit menular ya, jenisnya apapun, tapi kurang lebih ini kemarin mendekati ke arah COVID.
berdasarkan akses ya, event ataupun error. Oke, selesai ya. Cukup itu ya. Kalau slide-nya masih ada jawaban, masih ada nanti kepanjangannya. Terima kasih dari saya ya. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Ibu Judin. Terima kasih banyak kepada pemateri kita ya. Tadi sudah dibahas tentang dari skenario-nya, pemanfaatan, terus challenge dan solusi yang diberikan oleh pemateri kita tentang IoT ya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun di chat Zoom juga nggak apa-apa ya. Silakan. Tanya apa aja boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya sudah. Saya kembalikan. Nanti saya kembalikan bagi yang bisa jawab. Ayo silahkan. Ya. Ini ada sih dari Asep. Asep mau bertanya langsung? Silakan di unmute aja. Suaranya di unmute aja. Baik, izin bertanya Bu sebelumnya. Silakan. Mengenai IoT sendiri, apa sih dampak positif? Baik, terima kasih Bu. Maaf, Asep, silakan diulangi lagi. Tadi sempat putus ya suaranya. Oh iya Bu, izin. Dampak negatif maupun dampak positif dari IoT sendiri Bu. Oh, dampak negatif dan positifnya gitu ya. Ya, Secara baik, umum ya. terima kasih Bu. Ya, sama. Terima kasih Asep. Bu Dr. Nurhayati, ini mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Oke, boleh langsung jawab ya. Boleh. Ya, ya, terima kasih Mas Asep. Sama. Kalau kita basicnya punya HP itu dampak positif sama dampak negatifnya apa? Dampak positif teknologi. Yang namanya teknologi itu pasti dua mata pisau gitu ya. Satu dampak positifnya adalah kita bisa memudahkan efisiensi. Kalau kita ambil use case dulu. Kita ambil use case paling mudah banget adalah kalau kita aplikasikan dalam peternakan, misalkan ini misal use case-nya. Jadi secara umum nanti ada dampak positif teknologi. Jadi kalau dampak positif teknologi secara umum itu in general ya bisa memudahkan efisiensi ya, kemudian mempercepat proses, kemudian less human intervention ya. Jadi mengurangi intervensi manusia yang bisa jadi bisa menambah akurasi dalam proses mesin. Jadi segala sesuatu yang di proses mesin itu kalau disuruh motong 5 cm, itu otomatis dia akan motong 5 cm, 5 cm, 5 cm. Kalau manusia yang motong, kalau pas ngantuk itu ya 5 cm jadi 5,5 gitu ya, atau jadi 4,5 gitu ya. Jadi kalau mesin ya atau IoT secara teknologi diharapkan ya mampu meningkatkan ya efisiensi, efektivitas, kualitas ya dalam mendukung atau istilahnya membantu ya kehidupan manusia. Oke, kalau kita ambil satu contoh kasus khusus gitu ya, misalkan dalam tadi peternakan ayam. Dalam peternakan ayam ya, dampak positifnya apa? Satu, kalau kita bisa men-setting supaya makan ayam itu presisi jam 7 gitu ya, kemudian jam berapa jam 1 gitu ya, misalkan atau jam 8, jam 1 sama jam 7 malam gitu ya, 8, 1, 7 di setting ya, maka dampak positifnya berarti sudah dipastikan bahwasannya jam segitu ayamnya makan gitu ya. Dampak negatifnya apa? Kalau ternyata listriknya mati atau sensornya tidak jalan.
bisa jadi akhirnya kelaparan itu ya. Kalau manusia paling oh iya lupa nanti oh ya bisa setengah jam dari si manusia oh lupa sebentar nanti oh tapi ingat gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah otomatis begitu sensornya tidak mendeteksi jam atau jamnya tidak sinkron berarti fatal. Iya, jawabannya fatal ketika misalkan ya terjadi satu bahan melibatkan ya pemanfaatan IoT pada kasus-kasus tertentu. Jadi ada dampak positifnya adalah kalau kita IoT-nya jalan di sisi peternakan maka manusia tidak perlu oh saya nggak perlu kasih makan ikan pakainya ayam gitu ya. Pokoknya pada jam segitu otomatis gitu ya. Tinggal dimonitor aja misalkan pakai HP pemilik gitu ya peternakannya sedang keluar kota lagi healing gitu ya sudah ketahuan tuh jam sekian ya, ayamnya sudah makan gitu. Jadi efisiensi ya kemudian fleksibilitas dalam apa ya kehidupannya. Jadi fleksibilitas tadi orangnya tidak harus ya datang ke kandang ayam ya untuk kasih makan ternaknya satu baris tapi bisa pada saat sedang apa namanya keluar kota atau sedang melaksanakan kegiatan lain bisa termonitor. Itu kalau berdasarkan usage. Dampak negatifnya ketika misalkan tadi ada error ya yang tidak diketahui atau misalkan dari sisi alat tidak ada error ya, tapi apa namanya pakannya yang habis. Terus salah setting. Salah settingnya apa? Salah settingnya misalkan kayak jika pakan habis ya tidak diberi alarm ya. Jadi nggak ada kasih tahu dalam monitoring usernya itu sudah ada alatnya terbuka ya memberikan makan tapi ternyata ya pakannya habis yang mana ya bisa jadi jumlah atau volumenya kurang maka dampak yang lainnya berarti itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Dampak negatif yang lain kalau secara umum gitu ya kasus khusus secara umum ya apa ya negatifnya pasti ada. Dari sisi apa dari sisi teknologi ya kalau kita semakin banyak atau semakin canggih teknologinya ya kita terlalu mengandalkan teknologi ya. Jadi ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin tinggi otomatis dampak negatif saya belum mencari secara general gitu ya. Negatif dari IoT itu apa? Karena kalau semuanya dikerjakan oleh mesin, semuanya dikerjakan oleh mesin, data kita setiap hari kita peroleh, misalkan kita pakai smartwatch ataupun kita pakai smart home, semua data kita diambil oleh mesin, kemudian data itu terkumpul di satu titik. Ya. Kalau misalkan kita adalah orang yang targeted person, ya, maka data kita bisa diotak-atik ya, dan disalahgunakan, gitu ya, ke arah penyalahgunaan data. Jadi karena sensor ya itu kan mengambil data. Kalau misalkan kita pejabat tinggi satu negara, rumah kita pakai smart home, itu kan sudah ketahuan tagihan listriknya berapa, isi kulkasnya apa saja, ya. Kemudian jam berapa saja beliau berada di rumah, jam berapa saja beliau sedang beraktivitas dan semuanya itu bisa terrecord. Nah itu bisa disalahgunakan sehingga ya kalau kita yang biasa-biasa aja. Biasanya ya, saya nge-warning mahasiswa untuk ya, hati-hati terkait dengan teknologi. Ketika misalkan ya, ada orang yang mau berbuat jahat, ya, kemudian posisi kita lagi update status di mana tagging lokasi, ya, kemudian di situ ketahuan orang oh si ini sedang ini, jadi kayak kalau stalking itu mudah gitu ya, jadi membuat orang itu mudah men-stalking itu bisa juga membahayakan, tapi dari sisi bahayanya adalah bahaya dampak gitu ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi, kemudian dari pemanfaatan teknologi itu disalahgunakan oleh orang lain untuk dalam tanda kutip gitu ya, menyerang kita secara pribadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalkan jawaban yang diharapkan bukan seperti itu gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Itu udah melihat dari sisi global dari kemajuan teknologi ya, dampak positif sama negatif, sekalian langsung ke studi kasusnya. Gitu. Itu ya, Asep ya? Bisa dipahami, Asep? Baik, Bu. Oke, sekarang next ke siapa ya tadi teh? Silakan ke Kiva. Bisa di-unmute.
Iya, Ibu mau bertanya, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Kifa. Ini aku mau nanya, mengapa sih IoT itu penting buat dalam kehidupan yang ini nih, buat kehidupan yang sekarang? Pentingnya IoT gitu di kehidupan Iya, sekarang. iya, iya. Ya Jadi Bu, kurang lebih Bu Dokter, mungkin ini masih uh, nyambung dengan pertanyaan tadi, tapi silahkan barangkali ditanggapi. Silahkan. iya, kurang lebih sama itu ya. Kenapa IoT penting? Dari sisi dampak positif, pertama, memudahkan dalam ya kehidupan tadi gitu ya. Jadi beberapa kasus memudahkan. Kalau kita diminta bukan kita, karena kalau misalkan kita case-nya nggak bagus, jadinya nggak ini. Ketika misalkan gitu ya, ada orang yang mohon maaf ya sakit apa ya, sakit terus diperlukan gitu ya treatment yang perlu monitoring, kayak mohon maaf gitu ya, ada orang sakit jantung atau orang sakit apa itu ya tak nafas penyakit apa ya, yang bisa disensing pakai perangkat medis yang daily activity aja gitu ya, smartwatch gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang memang itu dipasang dalam tubuh kita, ya, tubuh orang-orang, ya. Kemudian di situ bisa melakukan proses measurement, jadi proses melakukan deteksi, ketahuan detak jantungnya berapa, kemudian kalau di situ dipasang dalam ini ya, warning system ya, early warning system. Kemudian yang lain ya bisa membantu otomatisasi ya. Jadi otomatisasi kayak tadi case-nya adalah untuk kasus pakan ternak atau kasus untuk yang smart farming dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda masuk ke arah nanti kaitan sama IoT medical, IoT ya, IoT, Internet of Medical Things, atau IIoT ya, Industrial Internet of Things, di situ akan otomatis gitu ya. Ada banyak proses otomatisasi yang melibatkan IoT. Jadi sorting paket, kemudian kalau sudah di skala besar ya sorting data, dan semuanya itu menggunakan sensor. Jadi lebih ke arah otomatisasi. Kemudian yang berikutnya bisa jadi less human intervention. Jadi intervensi manusia jadi semakin sedikit, itu bisa dianggap sebagai sisi positif. Karena kenapa? Karena kaitannya bisa meningkatkan akurasi. Kalau mesin itu diperintah untuk berdiri 12 jam atau 24 jam tiap hari, tapi kalau manusia jatuhnya tidak, kita bisa melanggar HAM gitu ya. Jadi lebih ke arah membantu memudahkan kehidupan kita aja. Jadi tools yang memudahkan. Meskipun kalau ditanya apakah tadi ada dampak negatifnya, jawabannya ada. Segala bentuk teknologi itu punya dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalau sensing ya, jadi teknologi IoT itu internet yang kita pakai ditambah ya, sensing ya, ditambah nanti integrasi dengan dia bisa berpikir. Jadi ada intelligent systemnya, AI. Ya, seperti itu ya. Mbak, tadi Mbak siapa? Kifa. Oke, Kifa, seperti itu ya. Pentingnya IoT sebenarnya di yang pertama juga udah dibahas sih pas pertama-tama di presentasinya si Ibu itu. Oke, lanjut ke siapa ini? Rifki Reha. Ini masih bisa berapa pertanyaan lagi, Bu? Kita sampai jam 12 ya, berarti sampai Ahmad Syah. Saya pernah melihat ya Bu, data di media bahwasanya IoT di Indonesia itu untuk negara tetangga kita. Nah, pengalaman tinggal negara, faktor-faktor penyebabnya itu apa saja kira-kira Bu? Ya.
ditampung dulu, oke. Berarti next ke siapa nih? Syahruli, silahkan Syahruli. Nggak ada suaranya, di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syaruli dari semester 3 ya Bu. Izin tanya mengenai tadi, sebelumnya kan ada pembahasan mengenai dampak IT itu sebagai efisiensi ya. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya IoT itu dapat mengurangi peran manusia dari sumber bentar, cukup sih. Apakah dengan adanya IoT itu dapat mengurangi peran manusia dari sumber daya manusia itu sendiri Bu, untuk misalnya ke dunia industri atau ke depannya gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Oke, terima kasih Syahruli. Masih ada lagi nggak ya? Ustadz, nah kan satu lagi ya Bu. Ustadz sok atuh biar bisa 3 dari yang tadi. Silahkan Ustadz di. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Al-Tani, Waalaikumsalam warahmatullahi dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 20. Di sini saya ingin menanyakan mengenai fungsi dari IoT. Di dalam distribusi jaringan listrik itu kan dibutuhkan yang namanya efisiensi jaringan tenaga listrik tegangan tinggi. Nah, apakah IoT ini bisa diaplikasikan dalam distribusi jaringan tenaga listrik tinggi? Dan jika bisa, teknologi IoT apa yang dipakai untuk mengontrol pasokan energi listrik yang dikirim ke konsumen atau pelanggan, yang sekiranya bisa mengurangi atau meminimalisir proses terjadinya kehilangan energi yang ditimbulkan dari pembangkit listrik itu sendiri. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Oke. mungkin di nomor yang tadi dari Rifki dulu ya. Kenapa IoT di Indonesia itu lebih kurang dari negara lain gitu, Bu? Silahkan. Oke. Ini menarik ini. Kalau kaitan secara umum gitu ya, IoT tertinggal. Saya berhak menyampaikan apa enggak? Ya, dari sisi teknologinya atau dari sisi yang lain. Jadi misalkan ya, kenapa kita atau Indonesia itu apa ya? Misalkan ya, penggunaan transportasi umumnya tidak semasif di tetangga sebelah gitu ya. Misalkan kalau kaitan dengan tertinggal gitu ya. Pada dasarnya saya mau ngomong itu di luar kapasitas dalam tanda kutip gitu ya, teknis. Saya sangat yakin kalau orang Indonesia itu mampu membuat. Buatnya bisa. Anda kalau suruh bikin IoT, saya yakin seminggu jadi. Gitu. Anda punya sensor, gitu ya, kemudian digabungkan dengan Arduino ataupun processing tidak harus Arduino, yang lainnya boleh. Ya. Kemudian Anda bisa mengoneksikan sederhana pakai WiFi, kemudian Anda koneksikan ke arah aplikasi, gitu ya, cloud apps, gitu ya, aplikasi yang sudah ada di cloud, misalkan Blink ataupun yang lainnya. Itu nggak nyampe seminggu mungkin itu. Kalau pertanyaannya ya,
Kenapa bisa tertinggal? Itu kan ada banyak faktor. Bisa saja dari sisi itu ya. Saya mau menyebut nanti ini tahun politik nih. Saya agak ragu. Jadi kalau saya menyebut nanti digoreng isunya bahaya. Bisa jadi satu ya, misalkan ya kebijakannya memang belum mendukung. Kemudian yang lainnya apa? Jadi ada banyak faktor di luar teknologi ya. Saya cuma mau ngomong itu di luar teknologi itu ya yang mengakibatkan kenapa Indonesia tidak semaju tetangga sebelah. Karena IoT itu sama seperti adopsi teknologi yang lain. Kenapa kita tidak pakai teknologi canggih dalam sisi ya kegiatan-kegiatan misalkan kehidupan di industri pertanian. Pertanian Indonesia kan pertaniannya lebih luas dari Jepang. Tapi kenapa di Jepang lebih maju dari sisi pemanfaatan teknologi di bidang pertanian? Sehingga kalimatnya tinggal disesuaikan. Kenapa ya pertanian di Indonesia tidak memanfaatkan teknologi? Kenapa gitu ya? IoT di Indonesia tertinggal. Ada banyak faktor. Makanya ada banyak faktor di luar sisi teknologi. Itu yang bisa saya jawab ya. Mohon maaf kalau misalkan itu tidak mengcover seperti yang diharapkan. Karena saya agak khawatir ketika ini sudah menyinggung isu di luar teknologi. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia tidak banyak mengadopsi atau belum banyak mengadopsi IoT. Itu untuk Mas Rifki. Kemudian pertanyaan atau mau ditanggapi? Gimana, Rifki? Sebelumnya mungkin tadi saya memintanya tuh sebutkan beberapa faktornya saja gitu, Bu. Tapi sudah dijawab oleh Ibu, jadi tidak apa-apa. Oh iya, jadi Ya, kenapanya cukup ya. Cukup ya, kenapa? ya. Karena ada Cukup, banyak faktor. cukup. Ya. Kemudian yang Mas Ahmad Syahrul ya, apakah efisiensi IoT apakah dapat mengurangi peran manusia? Jawabannya iya. Iya, ya. Kalau kita semuanya sudah otomatisasi berarti ya ada banyak, kalau Anda pernah mendengar ada banyak pekerjaan yang akan hilang di masa mendatang ya. Itu termasuk salah satunya adalah IoT. Jadi pekerjaan-pekerjaan misalkan mohon maaf gitu ya. Ketika Bapak yang suka bersih-bersih taman atau misalkan kita aja lah di rumah ya. Kalau kita nggak pakai ART ya, bersih-bersih rumah dulu misalkan nggak sempat waktu, nggak ada waktu ya untuk nyapu ruangan. Sekarang kan sudah ada robot. Ya, sesederhana itu. Ketika itu dalam skala yang masif, misalkan di industri yang besar, gitu ya, industri yang skala besar, industrial Internet of Things, ya, tidak memanfaatkan tenaga manusia, tetapi memanfaatkan tenaga mesin, otomatis, gitu ya, efisiensi yang ada dalam pemanfaatan teknologi itu akan mengurangi peran manusia. Tapi jangan khawatir, apakah manusia akan kekurangan pekerjaan? Tidak, gitu ya, karena ketika itu sudah diefisienkan, ya, misalkan ya, satu perusahaan menggunakan perangkat IoT, maka manusia bisa memikirkan optimasi apa atau custom usaha apa yang bisa dilakukan lagi. Jadi kayak kita sudah mohon maaf tidak pakai ART, berarti otomatis ya orang lain akan berpikir untuk mendapatkan pekerjaan jenis yang lain. Jadi diversi pekerjaannya akan berbeda. Itu menurut saya. Jadi kalau efisiensi jelas ada, kemudian peran manusia tergantikan secara sebagian ya, itu iya. Jadi karena ada alat-alat yang memang atau perangkat-perangkat yang memang berfungsi untuk membantu pekerjaan ya manusia atau memudahkan pekerjaan manusia. Gitu, Mas Ahmad Syahrul. Saya lanjutkan karena tinggal 5 menit lagi ya untuk pertanyaan Ustadz ya Al-Karim ya. Fungsi IoT untuk jaringan distribusi listrik tegangan tinggi. Nah, ini ada spesifikasinya. Bagus ya. Listrik efisiensi listrik tegangan tinggi. Nah, ini saya kasih contoh saja. Contoh. Ini sebentar. Saya kasih
kasih contoh aplikasinya ya. Pertama, satu, ranah saya bukanlah di bidang listrik tegangan tinggi. Jadi sebelum saya menjawab, saya hanya memberikan contoh bahwa IoT bisa dipakai dalam teknologi kelistrikan. Contohnya adalah smart home untuk aplikasi ini yang akan saya tunjukkan contohnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, efisiensi jaringan listrik tegangan tinggi dengan pemanfaatan teknologi, ya, apalagi untuk tadi kaitan dengan pasokan, ya, pasokan listrik ke sumber daya yang lain, ya. Saya tidak berani menjawab karena itu di luar kapasitas keilmuan saya. Jadi saya tidak akan menjawab penggunaan sensor apa yang digunakan, ya, untuk listrik tegangan tinggi supaya dia efisien. Saya akan mencontohkan ini. Ini skripsi mahasiswa saya yang saya ajukan ke dalam penelitian yang ada di UMY. Prototipe alat monitoring listrik PLTS, ya, berbasis IoT pada aplikasi smart home. Tidak listrik tegangan tinggi, karena saya tidak tahu. Saya khawatir kalau saya menjawab listrik tegangan tinggi bla bla bla, itu salah itu ya. Karena saya tidak punya kapasitas keilmuan dalam distribusi listrik, gitu ya, apalagi jaringan tegangan tinggi. Tapi kalau IoT untuk aplikasi smart home, ya, ini adalah skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa saya. Jadi prototipe, ya, monitoring listrik PLTS, gitu ya, menggunakan IoT. Yang dilakukan oleh mahasiswa saya adalah ini. Jadi ya saya yakin Anda tahu, ya, ini simple. Jadi ada sensor, ya, kamu pakai PISM atau CT, ya, kemarin saya lupa dijelaskan sama mahasiswa saya. Jadi kemudian di situ dia akan mengontrol berapa daya yang dibutuhkan untuk misalkan menyalakan kipas angin, ya, kemudian menyalakan setrika, kemudian menyalakan lampu dan seterusnya, itu bisa dimonitor. Tapi mohon maaf, kalau untuk listrik tegangan tinggi, kemudian distribusinya, ya, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau misalkan untuk yang aplikasi smart home, gitu ya, itu jawabannya bisa. Jadi ada sensor, sensornya yang ini, yang hitam, yang di pojokan. Jadi kayak pada kabelnya, saya melihatnya di kabelnya itu dia akan mendeteksi tegangannya berapa, dayanya berapa, dan yang ini, yang di sini ini kayak CT atau apa gitu, CT, saya lupa ini. Yang orang listrik mungkin lebih tahu daripada saya. Gitu ya, Mas Ustadz. Tidak terjawab khusus tegangan tingginya karena saya tidak tahu. Oke, baik. Gimana Ustadz? Cukup jelas ya? Cukup. Oke, ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini aja ya, karena waktu juga kata jam 12, ada 2 menit lagi. Izinkan saya menyimpulkan dari materi yang disampaikan Bu Dr. Hayati, SSTMT, menyampaikan dari awal use case skenario-nya si IoT itu ya, gimana pemanfaatannya gitu di berbagai bidang, bisa dijalankan di perkebunan yang beliau sampaikan tadi. Kemudian lanjut ke pentingnya data, di mana data yang dikirim itu bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang tipe interaksi dengan IoT-nya, bisa berupa alarm, kontrol, measurement, atau kombinasi dari ketiganya. Ya, menjelaskan juga ada 4 layer komponen dari IoT itu, dari data collection, data transmission media, data processing, dan data application. Dan dari situ juga beliau menjelaskan tentang apa sih tantangan atau challenge-nya, dan disertakan dengan solusi-solusi yang diberikan. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaannya yang sudah dijawab gitu ya oleh Ibu Dokter sendiri. Insya Allah cukup clear ya, dan ada beberapa yang tidak dijawab karena ya bukan ranah keilmuan beliau gitu. Tapi ya cukup menarik. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru ya. Itu kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh beliau ya. Sekian, saya sebagai moderator cukup, dan saya serahkan kembali ke Pak Taryo selaku MC. Silahkan Pak Taryo.
Baik, terima kasih Bu Juju, terima kasih Bu Dr. Nur Hayati. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Saudara Fadil Muhammad Fayad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina sayyidina wa lana wa Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Saudara Fadil Muhammad Fayad. Alhamdulillah semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan dari Ibu Dr. Nur Hayati. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, sebelum penutupan, saya minta dokumentasi. Ibu, izin, Bu Dokter. Mohon teman-teman silakan dibuka kameranya. Ya. Oke, saya buat 4 kali pengambilan dokumentasi. 1, 2, 3. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk yang terakhir penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah wal inayah wal irada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nur. Makasih. Terima kasih, Bu. Ditunggu di Cirebon, Bu. Siap, insya Allah, nanti kapan-kapan. Ya, saya izin terus, ya. Monggo. Makasih, Bu.